Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas pahala bukan angan-angan kosong. Al-Quran Surat An-Nisa 123 menyatakan, Laisa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Bagi kita umat Islam di Indonesia, suguhan ceramah yang bertemakan pahala dan surga bukanlah sesuatu yang asing atau bahkan mungkin selalu. Pahala dan surga selalu diikut sertakan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, apalagi haji. Pahala dan surga masih menjadi primadona atau alasan utama, landasan kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa iming-iming pahala dan surga, sulit rasanya ibadah kita laksanakan. Lihatlah di masjid-masjid di setiap hari raya Idul Kurban, banyak sapi dan kambing ditambatkan di sekitar masjid untuk disembelih. Tentu saja alasan pahala dan surga. Sholat tahajud dilakukan tengah malam yang dingin, kita lakukan karena pahala dan surga. Rela mengantri puluhan tahun untuk berangkat ke Mekah juga dengan alasan yang sama. Bahkan kita mau menyantuni fakir miskin, anak yatim, tentulah karena alasan yang sama pula. Apakah ada yang salah dengan semua itu? Tentu saja tidak, selama hal itu sebagai motivasi untuk mendorong agar kita beribadah. Akan menjadi masalah bila pahala dan surga kita jadikan tujuan kita beribadah. Tanpa iming-iming pahala dan surga, ibadah kita macet. Tidak ada sapi dan kambing yang akan disembelih. Masjid-masjid akan kosong, tidak ada orang jamaah. Haji akan sepi dari para pendaftar. Semua ibadah kita lakukan, kita tujukan pada imbalan atau upah yang akan kita dapatkan. Keikhlasan akan menjadi sesuatu yang langka, bahkan jadi momok yang sangat menakutkan. Ketika kita disuruh ikhlas melakukan ibadah tanpa imbalan apa-apa, seakan-akan kita melakukan kesia-siaan. Bahkan ada yang terjerumus lebih dalam. Setiap ibadah kita merasa punya hak untuk menagih kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan punya utang pahala kepada kita. Wahai anak-anakku, murid-muridku, karena kasih sayangnya Tuhan memberitahukan kepada kita melalui ayat An-Nisa di atas, agar kita tidak terjebak di dalam angan-angan kosong, agar kita bisa keluar dari angan-angan kosong menuju kenyataan hidup. Pahala bukanlah angan-angan kosong kita, dan sebagaimana yang digambarkan oleh para penceramah, selama ini pahala dan surga ada di dalam bayangan kita, dan itu semua akan kita raih kelak di akhirat, ribuan atau bahkan ratusan tahun yang akan datang. Menunggu kiamat telah tiba, menunggu hancurnya bumi dan alam semesta ini. Sampai sekarang, mulai dari Nabi Adam, kiamat belum juga datang. Hingga sampai sekarang kita tidak tahu kenyataannya
Benarkah pahala kita sebanyak yang kita bayangkan? Benarkah kelak kita akan berada di surga dan dikelilingi oleh para bidadari cantik yang bermata jeli? Cobalah kita pelajari, kita pahami keseharian kita, keseharian hidup kita sehari-hari bersama para tetangga. Siapakah di antara para tetangga kita yang dianggap baik dan yang paling dihormati? Lalu apa sebabnya? Bukankah kita selalu berterima kasih manakala kita diberi sesuatu oleh tetangga kita? Bukankah kita pasti menganggap dia baik dan kita menghormatinya? Apakah kita bisa menganggap baik dan menghormati tetangga kita yang kaya raya, akan tetapi dia kikir dan sombong, meskipun dia adalah seorang yang ahli ibadah? Pahala adalah akibat baik dari perbuatan baik. Bila ramah, sopan dengan orang lain dan juga menolong, sudah barang tentu dianggap baik dan dihormati orang. Itulah pahala dan itu nyata, tidak usah menunggu setelah kiamat. Bila kita sombong, kikir, dan suka menghina dan menyakiti orang lain, itulah dosa dan akibatnya langsung bisa kita rasakan. Tidak usah menunggu nanti kita di dalam neraka. Itu bukanlah angan-angan kosong. Bukankah tujuan beragama adalah akhlak atau moral yang baik atau perilaku yang baik? Bila perilaku kita buruk, jahat, itu artinya kita gagal mencapai tujuan beragama. Mungkin kita masih menjumpai orang-orang yang berperilaku buruk dan selalu menyakitkan, namun masih saja berkhayal masuk surga. Kenapa? Karena pahala dan surga adalah angan-angan kosong baginya, hingga tak mau dan tak mampu melihat kenyataan bahwa dirinya telah dibenci begitu banyak orang karena perilakunya. Perhatikanlah orang yang selalu menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Bila kebaikan selalu ditambah-tambahkan, berarti ada kebenaran yang disembunyikan. Padahal kebenaran tidak boleh disembunyikan. Surat Al-Baqarah ayat 42 menyatakan, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Menyumbang masjid, pesantren, panti asuhan adalah perbuatan baik. Tetapi bila sengaja ingin diumumkan agar dipuji orang lain, itu berarti mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Membangun masjid, pesantren dengan uang hasil korupsi, itu namanya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Namun itu masih mending apabila dibandingkan membangun tempat maksiat dengan menggunakan uang hasil korupsi. Dosanya akan berlipat ganda. Wahai anak-anakku, murid-muridku, lakukanlah tugasmu, lalu lupakanlah. Lakukanlah kewajibanmu, lalu lupakanlah. Janganlah kau bangga-banggakan apa yang menjadi tugasmu. Demikian arahan-arahan agar kita menjadi orang yang ikhlas. Bila kita mencapai level ikhlas, kita akan terbebas oleh dualisme yang bertentangan antara berhasil dan gagal, antara dipuja dan dihina. Keduanya tidaklah berbeda. Ikhlas menghasilkan dua sayap, kanan dan kiri. Bila kita dapat kenikmatan, sayap kanan akan mengembang, yaitu rasa syukur. Dan apabila kita mendapatkan cobaan atau kegagalan, sayap yang kiri akan mengembang, yaitu sabar. Sebagaimana burung, rentang sayap yang panjang dan berimbang,
sangatlah menentukan kemampuan terbangnya. Demikian juga kita manusia, rentang sayap kanan dan kiri, antara syukur dan sabar, panjang dan berimbang, kita akan mampu terbang mencapai angkasa kedamaian yang tidak terhingga. Surga bukanlah angan-angan kosong yang harus kita tunggu setelah kiamat tiba. Puncak kedamaian adalah surga. Puncak penderitaan adalah neraka. Ketaatan dan prestasi anak adalah surga bagi orang tua. Kepatuhan dan kecerdasan seorang hamba adalah kepuasan Tuhan. Dan kepuasan Tuhan pada hambanya adalah berkah yang tiada terhingga bagi hambanya. Bersyukurlah kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah memberikan petunjuknya tentang pahala yang sebenarnya, bukanlah angan-angan yang kosong. Dan puncak dari puncak pahala adalah bersatunya jiwa hambanya dengan jiwa Tuhannya, sebagaimana bertemunya sepasang kekasih yang lama dirundung oleh kerinduan, damai yang tidak terkatakan, dan hanya diam yang mampu mewakili bahagia yang tiada terhingga, khalidina fiha abada. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.